Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik bahasaku, maju negeriku. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang cendekia dan saya cintai, pada kesempatan ini kita membahas istilah dan pengistilahan. Apakah istilah itu? Istilah adalah kata yang mempunyai makna khusus sehingga jelas dan akurat yang digunakan dalam bidang ilmu atau profesi tertentu. Jadi, karena kata itu mempunyai makna yang umum yang lebih dari satu, maka untuk suatu bidang ilmu atau profesi tertentu, kata-kata dianggap kurang akurat maknanya. Sehingga para ahli atau para profesional lebih memilih menggunakan istilah daripada kata. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa istilah itu. Istilah adalah kata yang mempunyai makna khusus sehingga jelas dan akurat yang digunakan dalam bidang ilmu atau profesi tertentu. Contoh istilah akomodasi. Akomodasi adalah istilah di bidang pariwisata. Tahanan atau resistor adalah istilah di bidang teknik elektro. Saya ulangi, akomodasi adalah istilah di bidang pariwisata. Tahanan atau resistor, istilah di bidang teknik elektronika. Debit, kredit adalah istilah di bidang ekonomi. Kegiatan penamaan menghasilkan nama. Berbagai hal, misalnya benda, tindakan, sifat, keadaan, diberi nama, sehingga terbentuklah berbagai nama. Dan nama dari suatu objek itu merupakan kata dalam suatu bahasa. Kata adalah tanda bahasa dari suatu bahasa. Nama-nama itu merupakan kata. Misalnya, rumah merupakan kata yang berkelas nomina. Makan adalah kata yang berkelas verba. Dan jujur adalah kata yang berkelas adjektiva. Dan sudah, belum adalah kata yang berkelas adverbia. Ciri-ciri kata. Kata mempunyai ciri berikut ini. Makna bersifat umum, makna bisa lebih dari satu, sehingga kurang jelas dan kurang akurat. Kata digunakan oleh masyarakat umum atau digunakan di semua bidang kehidupan. Contoh, tangan sebagai kata itu mempunyai makna yang umum, yaitu bagian tubuh mulai dari pangkal lengan sampai ujung jari itu oleh masyarakat awam dinamakan tangan. Tetapi di bidang ilmu kedokteran, tangan itu bermakna bagian tubuh mulai dari pergelangan tangan sampai dengan ujung jari. Nah, di situ perbedaannya kata dan istilah. Jadi ketika kata tangan itu diserap di bidang kedokteran, maka tangan itu punya makna khusus, yaitu bagian tubuh kita mulai dari pergelangan tangan ini sampai ujung jari. Tetapi masyarakat umum menyebut tangan itu mulai dari pangkal lengan ini sampai ujung jari, masih disebut tangan. Jadi tangan itu mencakup siku, mencakup pergelangan tangan, jari, bahkan termasuk pangkal lengan ini. Jadi itu yang dimaksud dengan kata itu mempunyai makna yang umum sehingga kurang akurat. Nah, kata digunakan oleh masyarakat umum atau digunakan di semua bidang kehidupan. Jadi kata itu digunakan oleh siapa saja penutur bahasa itu yang punya profesi apa saja, sama-sama menggunakan kata yang umum itu. Sedangkan istilah itu mempunyai makna yang khusus dan hanya khusus digunakan di bidang ilmu tertentu atau di bidang profesi tertentu. Misalnya di bidang ilmu kedokteran atau di bidang profesi kedokteran, bidang profesi pertanian, di bidang ilmu komputer atau di bidang profesi komputer. Ciri istilah. Istilah mempunyai ciri satu, makna bersifat khusus. Di setiap istilah hanya mempunyai satu makna sehingga jelas dan akurat. Yang kedua, istilah digunakan oleh sebuah profesi, misalnya kedokteran, pariwisata, teknik, atau digunakan di satu bidang kehidupan, misalnya
pertanian, perdagangan, agama, dan lain-lain. Tadi kita sebut pengistilahan. Apakah pengistilahan itu? Pengistilahan adalah proses mengubah kata menjadi istilah. Atau pengistilahan adalah proses pembentukan istilah, yaitu mengubah kata menjadi istilah. Mari kita perhatikan contoh pengistilahan, yaitu proses mengubah kata menjadi istilah. Contoh, kuping dan telinga dalam statusnya sebagai kata, baik kuping maupun telinga mempunyai makna yang sama, yaitu anggota tubuh yang berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan suara. Anggota tubuh yang berfungsi untuk mendengarkan suara. Lagi, sebagai kata, baik kuping atau telinga itu punya makna yang sama, yaitu anggota tubuh yang berfungsi untuk mendengarkan suara. Ini kalau kita wujud fisiknya adalah ini yang saya pegang ini. Ketika kata kuping dan telinga diambil oleh bidang kedokteran, kuping dan telinga menjadi istilah di bidang kedokteran. Ketika menjadi istilah bidang kedokteran, kuping dan telinga mempunyai makna yang khusus sehingga jelas dan akurat. Apa makna yang khusus itu? Di bidang kedokteran, kuping menjadi istilah dan bermakna alat pendengaran bagian luar. Alat pendengar bagian luar inilah disebut kuping yang bisa kita raba ini ya. Yang orang menyebutnya daun telinga, inilah yang namanya kuping itu. Sedangkan telinga adalah alat pendengaran juga, tapi bagian dalam. Jadi telinga bermakna alat pendengaran bagian dalam. Wah, di sini ada sanggurdi, genderang dan lain-lain itu. Sedangkan kuping adalah alat pendengaran bagian luar yang bisa kita pegang, yang bisa kita jewer ini ya. Nah, itulah kuping. Begitu proses kata menjadi istilah, khususnya kata kuping dan telinga. Contoh pengistilahan yang lain adalah kata akomodasi. Akomodasi sebagai kata mengandung sejumlah makna, yaitu makna akomodasi 1. Akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Nah, di samping mempunyai makna tersebut, sebagai kata, akomodasi juga berpeluang punya makna penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Akomodasi juga punya makna yang ketiga, yaitu penyesuaian manusia dalam kesatuan sosial untuk menghindari dan meredakan intrik, ketegangan, dan konflik. Dan contoh yang lain. Nah, sekarang kita lihat proses pengistilahan kata akomodasi. Ketika akomodasi itu masih berstatus kata, dia mempunyai makna 3 tadi ya, sebagai bermakna layanan berupa penginapan dan antar jemput dari tempat nginap ke tempat kegiatan. Yang kedua, akomodasi bermakna proses mencembung dan mencungkungnya lensa mata ketika merespons suatu objek. Kemudian makna yang ketiga adalah cara penyesuaian dalam berinteraksi untuk menghindari suatu konflik. Nah, sekarang saat kata akomodasi diambil oleh bidang pariwisata dan perhotelan, akomodasi menjadi istilah pariwisata dan perhotelan dengan makna khusus, yaitu hanya bermakna 1 saja, yaitu sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Berikutnya, setelah kata akomodasi diambil oleh bidang biologi, maka akomodasi menjadi istilah biologi dengan makna khusus, yaitu 1 saja, penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Berikutnya, setelah kata akomodasi diambil oleh bidang antropologi, akomodasi menjadi istilah antropologi. Ketika akomodasi menjadi istilah antropologi, maka akomodasi mempunyai makna yang khusus, yaitu penyesuaian manusia dalam kesatuan sosial untuk menghindari
dan meredakan ketegangan dan konflik. Sekali lagi, ketika kata akomodasi diambil oleh bidang ilmu antropologi, maka kata akomodasi menjadi istilah antropologi. Ketika kata akomodasi diserap oleh bidang antropologi, maka akomodasi menjadi istilah antropologi yang punya makna khusus, yaitu satu saja. Akomodasi adalah penyesuaian manusia dalam kesatuan sosial untuk menghindari dan meredakan ketegangan dan konflik. Nah, penggunaan kata dan istilah. Kapan seseorang menggunakan kata dan kapan seseorang menggunakan istilah dalam proses berbahasa atau dalam proses berkomunikasi? Kata digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari oleh semua orang. Karena kata mengandungi banyak makna, maka orang dari profesi atau bidang apa saja bisa menggunakannya. Sebaliknya, istilah digunakan untuk berkomunikasi dalam kegiatan khusus, yaitu pada profesi atau bidang ilmu tertentu. Karena makna istilah adalah tunggal, sehingga jelas dan akurat. Oleh karena itu, para ilmuwan, para profesional cenderung menggunakan istilah ketika mengomunikasikan atau membahas bidang ilmunya atau hal-hal yang berhubungan dengan bidang ilmunya, terutama sesama ilmuwan di bidang itu atau sesama orang-orang yang profesional di bidang itu. Kamus umum dan kamus istilah. Kata dapat dihimpun menjadi satu, kemudian dijadikan referensi makna berupa kamus umum. Contoh Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia cendekia, kata yang dikumpulkan menjadi satu, kemudian diberikan rumusan makna dan diurutkan sesuai dengan abjad, maka jadi referensi makna yang disebut dengan kamus. Nah, kamus yang isinya adalah kata, maka kamus tersebut digolongkan sebagai kamus umum. Contoh kamus umum adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh WJS Purwadarminta. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh tim Badan Bahasa. Selanjutnya, istilah dapat dihimpun menjadi satu, kemudian dijadikan referensi makna berupa kamus istilah. Contoh kamus istilah linguistik. Berarti kamus itu hanya berisi istilah-istilah linguistik. Kamus istilah sastra. Berarti ini kamus khusus berisi istilah-istilah sastra. Kamus istilah pendidikan. Berarti kamus berisi istilah-istilah khusus di bidang pendidikan. Kamus istilah kedokteran. Berarti kamus yang khusus berisi istilah-istilah kedokteran. Dan kamus komputer. Berarti kamus yang khusus berisi istilah-istilah komputer. Saudara mahasiswa, silakan tulis minimal 20 contoh istilah dari berbagai bidang ilmu atau dari berbagai bidang profesi. Tulis di catatan Anda untuk mengukur apakah Anda sudah bisa membedakan kata dan istilah. Para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia cendekia, demikianlah penjelasan tentang istilah dan pengistilahan. Semoga uraian ini bermanfaat, baik bahasaku maju negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.